Multiteknik JRC. Halo sahabat Multiteknik JRC. Kali ini kita akan membahas cara memperbaiki set-top box yang mati total. Di hadapan kita sekarang ada satu buah set-top box dengan merek Luby. Jadi set-top box Luby ini mati total. Untuk lebih jelas kita langsung tes dulu, dinyalain ya, dicolokin dulu. Sebentar. Ini kita akan tes terlebih dahulu. Bisa dilihat di displaynya. Nah, sudah saya colokin. Pada display tidak menunjukkan indikasi apapun, baik lampu ataupun display angka tidak muncul di sini. Nah, ini menandakan set-top box ini dalam keadaan mati total. Oke, untuk lebih jelasnya langsung kita akan bongkar set-top box ini. Di bagian mana kerusakannya kita akan cari bersama. Kita akan lepas dulu tutup belakangnya. Di sini ada dua buah baut untuk buka tutupnya, kita akan lepas dulu. Oke, seperti itu penampakan di dalam set-top box ini. Nah, seperti yang biasa saya jelaskan, waktu kita mengecek satu buah kerusakan, hal yang pertama perlu kita lakukan ialah mengamati komponen-komponen pada bagian mesin, yaitu pada elko kita bisa amati. Kita bisa lihat dari segi fisiknya dulu sebelum cek tegangan, cek sana sini ya. Kita lihat pada fisiknya, pada elko, terus pada dioda dan transistornya, apakah ada yang pecah atau terbakar, atau pada kapasitor ini biasanya kalau seandainya rusak, dari segi fisiknya kita bisa lihat bagian atasnya ini melembung seperti mau meletus gitu ya. Dan bahkan pada kasus yang sering juga udah meletus atau pecah gitu ya. Tapi di sini kita lihat pada bagian elko-nya ini masih pada bagus, tidak ada yang melembung, masih pada rata di bagian atasnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lebih baik melepas dulu mesinnya ini, biar kita lebih enak untuk cek-cek pada bagian tegangan atau bagian komponen-komponennya. Kita lepas dulu bagian dalamnya. Kita lepas. Nah, pada bagian dalam ada beberapa baut yang kita lepas. Di pada mesin ada beberapa juga yang kita lepas. Nah, untuk pada set-top box Luby ini, agar kita bisa mengambil mesinnya, itu kita harus buka bagian depannya dulu. Ya, agar kita bisa untuk mengambil mesinnya ini. Cara bukanya di sini ada sebuah kuncian. Kita buka begini. Nah, sebelah lagi sini juga ada kuncian, kita buka juga. Kalau nggak kuat kukunya pakai obeng min bisa ya. Ini saya pakai kuku ya. Nah, buat belah. Nah, ini sudah terbuka. Nah, kalau sudah terbuka baru kita bisa ambil mesinnya. Seperti ini. Oke. Seperti inilah bentuk dalam mesin set-top box ini. Simple sekali. Nah, hal yang pertama kita lakukan ialah mengamati dari segi fisik pada setiap komponen. Apakah ada yang mencurigakan atau terbakar atau pecah gitu. Nah, apabila kita amati sudah bagus semua, tidak ada yang hal-hal yang mencurigakan ya. Berikutnya kita lanjut dengan cek tegangan atau cek dari segi kualitasnya dengan alat multitester. Sebelumnya saya akan menunjukkan poin-poin yang sering mengakibatkan
set top box ini mati total, ya. Jadi sering terjadi pada beberapa poin atau beberapa komponen yang mengakibatkan set top box ini bisa mati total. Hal pertama yaitulah pada bagian ini. Ini adalah fuse ya atau sekring. Nah, apabila fuse atau sekring ini putus, maka set top box ini bisa mati total. Ya, jadi hal pertama yang mengakibatkan set top box mati total bisa dari sini, fuse atau sekring putus. Dan berikutnya pada bagian ini juga sering. Ini adalah di sini ada komponen kaki 3 kecil sekali. Ini bisa saya zoom. Nah, ini komponen yang kaki 3 ini transistor atau bisa juga dibilang ini FET. Nah, di sini juga sering mengakibatkan set top box mati total, yaitu FET ini atau transistor ini short atau konslet, sehingga tegangannya drop dan set top box tidak bisa menyala. Nah, bisa juga dari sini. Dan berikutnya juga dari sini juga ada satu buah dioda. Di sini juga sering konslet dioda yang dekat USB. Nah, di sini ini juga sering konslet dan bisa juga mengakibatkan set top box mati total. Dan hal berikutnya yang mungkin set top box mati total ialah pada komponen elko, ya ini elko ini biasanya apabila dia rusak atau kapasitasnya kurang atau menurun sehingga tidak mencukupi untuk menyalakan set top box ini. Di sini juga bisa. Dan tapi kali ini kita lihat pada semua elko di set top box ini masih pada bagus ya dari segi fisik ya. Ini masih pada rata. Tidak ada yang melembung, ini juga masih bagus. Jadi elko-elkonya masih bagus, itu baru kita amati dari segi fisik. Nah, untuk berikutnya sekarang kita cek pada bagian fuse-nya. Apakah fuse-nya masih aman? Di sini ada fuse tadi yang saya bilangin, ini adalah fuse atau sekring. Ya, ini sekring. Sekarang kita cek dulu sekring ini masih tersambung atau sudah putus. Kita menggunakan multitester. Nah, ini. Oke. Pasang kabelnya dulu. Saya menggunakan X1K di skala X1K untuk mengukur fuse. Apabila jarum masih bergerak, berarti menandakan fuse ini masih bagus. Perhatikan jarum di sini. Ini fuse-nya akan saya ukur. Ini saya tes dulu ya. Nggak kelihatan ya. Nah, perhatikan pada jarum dia testernya. Saya akan cek fuse-nya. Di sini ada fuse-nya di kakinya. Saya akan tes. Oke, di sana jarum multitester bergerak full ke kanan, menandakan fuse ini masih bagus. Sekring ini masih bagus, tidak putus. Kalau seandainya putus, dia tidak bergerak. Oke, berikutnya saya akan cek lagi pada bagian transistor ini yang sering mengakibatkan konslet. Oke, masih bagus. Pada transistornya masih bagus. Tidak short ya, tidak konslet. Terus pada bagian dioda, bagus, tidak konslet, tidak short. Saya cek bagian lain dulu. Semuanya masih pada bagus ya. Saya tidak menemukan yang rusak pada mesin ini. Saya tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Setelah saya ukur juga tidak menemui komponen-komponen pada set box ini yang bermasalah. Tidak ada yang short, tidak ada yang konslet, atau tidak ada yang putus gitu ya, masih pada normal. Dan saya curiga di sini pada elko ini.
Elko inilah yang sering mengakibatkan setbox mati total apabila diukur yang lain pada bagus. Nah, kita lihat dari segi fisik elko ini masih bagus ya, tidak melembung. Tetapi bisa saja kapasitasnya sudah menurun. Oke, kita akan coba ganti dulu ini elko ini. Saya lepas dulu elko-nya. Ini elko-nya udah saya lepas ya. Seperti yang sering saya jelaskan di video-video sebelumnya, di konten sebelumnya, apabila kita akan mengganti elko kapasitor, kita harus memperhatikan nilainya. Ya, nilai kapasitas dari elko ini. Dari sini pada elko ini nilainya ialah 1000 mikro 16 volt. Nah, jelas ya, ini 1000 mikro 16 volt. Nah, untuk penggantian elko, saya sering mengganti pada kapasitas voltnya yang saya naikin ya. Di sini ada 16 volt dan saya akan ganti dengan yang 25 volt. Di situ bertujuan saya adalah supaya lebih awet ya, biar lebih tahan gitu. Ya, dianjurkan kalau seandainya mengganti jangan sampai yang di bawahnya ya. Umpamanya di sini 16 volt terus teman-teman mau ganti dengan 10 volt, jangan. Kalau tidak mengganti dengan nilai yang sama, diusahakan dengan nilai yang di atasnya. Oke, saya akan cari dulu penggantinya yang 25 volt. Sini di tempat elko saya. Nah, di sini banyak sekali elko. Kita akan cari dengan nilai yang 25 volt. Ini berapa ini? Oh, ini 1000 mikro 35 volt lah. Kalau ini terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Kita pakai yang 25 volt. Nah, ini ada. Ini ada nih. Ini ada 25 volt ya. 1000 mikro 25 volt. Nah, itu. 1000 mikro 25 volt. Jadi ini akan saya pakai untuk menggantikan yang 16 volt tadi. Oke. Kita pasang pada tempat elko tadi sini. Di sini saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum paham ya. Mohon maaf bagi yang sudah paham. Ini saya sampaikan bagi yang belum, bagi pemula ya. Di sini pada bagian mesin ada di situ warna putih bergaris-garis dan polos ya. Nah, di situ menandakan yang polos ini adalah bagian kutub positif. Dan pada bagian yang bergaris-garis putih ini ialah bagian kutub yang negatif. Jadi kita juga harus sesuaikan dengan elko yang akan kita ganti. Di sini juga ada kutub positif dan negatifnya. Pada yang putih ini adalah kutub negatif. Dan pada bagian yang polos adalah kutub yang positif. Jadi kita sesuaikan, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik bisa mengakibatkan fatal, bisa meledak juga bisa. Sini kita sesuaikan dengan mesinnya. Yang negatif, ke positif juga ke positif. Jangan sampai terbalik. Oke, sudah masuk.
Sekarang kita solder dulu. Kita akan tes nanti apakah benar elko ini sudah menurun kapasitasnya. Ya, sudah saya ganti ya. Ini seperti ini. Tapi pada kaki elko-nya ini kepanjangan, kita akan putus dulu menggunakan potongan kuku. Ini kaki elko-nya kepanjangan ya. Oke, sudah dipotong. Ini sudah diganti, sudah dipotong kaki ini yang kepanjangan. Ini elko-nya yang tadi kita ganti. 16 volt kita ganti dengan yang 25 volt. Sedangkan mikronya sama-sama 1000 mikro, tapi voltnya beda. Sekarang kita tes ya. Nih. Kita tes dulu tanpa dipasang ya. Kalau dipasang kelamaan ya. Kita tes langsung aja di sini. Hati-hati disingkirkan dulu. Yang tidak penting kita singkirkan. Nah, kita tancapkan dulu di sini kabel colokannya. Apakah benar kecurigaan saya bahwa kapasitor itu sudah menurun kapasitasnya? Nah, sekarang kita ganti kapasitor baru. Nah, sekarang kita coba. Teman-teman bisa mengamati pada bagian displaynya ini. Ini saya colokin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Teman-teman, pemirsa bisa lihat ya, di situ sudah nyala tulisan boot. Kita tunggu apakah bisa keluar angka-angka. Kalau sudah keluar angka berarti sudah masuk ke menu, sudah normal. Oke, teman-teman bisa lihat, berarti benar kecurigaan saya bahwasanya kapasitor elko ini kapasitasnya sudah menurun. Walaupun pada kita lihat dari segi fisiknya masih pada bagus ya, masih mulus, tidak ada yang kembung sama sekali, tetapi nilai kapasitasnya sudah menurun sehingga tidak mampu untuk menyalakan setbox ini. Jadi begitu ya, kita jangan terlalu percaya dari segi fisiknya, kita juga harus buktikan dengan mengganti ya. Nah, sekarang kecurigaan saya benar bahwasannya elko tadilah yang mengakibatkan setbox ini mati total, yaitu elko tadi kapasitasnya sudah menurun. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, sahabat Multiteknik CRC, cukup sekian dari Multiteknik CRC. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu. Mudah-mudahan Multiteknik bisa membagikan trik-trik atau tutorial-tutorial yang bermanfaat lainnya. Dan jangan lupa di like juga dan dibagikan di media sosial teman-teman sehingga supaya teman-teman kita yang lainnya bisa mendapatkan manfaat yang sama dari video-video Multiteknik CRC. Kesimpulannya ialah setbox Luby yang mati total, kita ganti satu buah elko, maka set-top box Luby akan menyala kembali. Seperti itu. Oke, cukup sekian dari Multiteknik CRC. Dan terima kasih. Wassalam.